Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla membenci tiga hal, yaitu menceritakan sesuatu yang tidak jelas sumbernya, banyak bertanya, dan membuang-buang harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan betul dalam surah Al-Hujurat ayat 6 itu. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kalau ada orang, wahai orang yang beriman, kalau ada orang datang kepadamu, di kalimat ini dengan kalimat fasik, ada orang fasik datang kepadamu, lalu dia membawa sebuah berita, maka jangan buru-buru dipercaya. Fatabayyanu. Maka hendaknya kalian itu cross check, teliti, benar atau tidak berita yang dibawa itu. Dan inilah poros syurga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dicintai Allah, di zaman modern, kehidupan manusia menjadi semakin mudah. Hidup di era digital, di mana semua keperluan terpenuhi hanya dengan ujung jari. Kita bisa berbelanja online dan melakukan transaksi perbankan, bahkan bisa memperoleh informasi dan bersosialisasi di dunia maya dengan orang yang bahkan kita mungkin tidak tahu keberadaannya di mana. Di dunia maya, terutama media sosial, berbagai informasi dengan mudah kita dapat. Serbuan informasi yang ada kadang membuat kita bingung mana informasi yang benar dan mana yang bohong alias hoax. Bahkan ada informasi yang sifatnya fitnah. Sahabat yang dicintai Allah, terlihat dengan jelas sekali ya, kepadatan rumah menghiasi kota Aman Timur ini. Berbicara tentang kepadatan penduduk, maka akan padat juga berita yang beredar di antara penduduk tersebut. Karena semua orang menyebar berita, semua orang menerima berita, apalagi di era teknologi yang begitu maju, mendukung orang untuk mempercepat tersebarnya berita dalam bentuk apapun. Karena dia berdampak positif, tapi satu sisi juga dia akan memiliki dampak negatif. Begitu juga ketika kita ingin menyebarkan berita, jadi kita harus mampu untuk mencoba memfilter berbagai macam bentuk berita, dan berita yang kita sebarkan itu hendaknya mampu menjadi berita yang bermanfaat, berita yang memberikan kebaikan buat diri kita dan buat orang lain. Terus terang, banyak terjadi kehancuran pada masa dahulu kala karena lisan seseorang. Ternyata ketika kita hidup di akhir zaman ini ada tambahan. Banyak terjadi perpecahan dan permusuhan karena jari seseorang. Kenapa? Karena begitu mudahnya dia gerakkan jempolnya tanpa tanggung jawab, sehingga menyebar berita-berita yang tidak baik. Sahabat yang dicintai Allah, di zaman yang serba mudah ini, kita dituntut untuk tidak hanya berhati-hati menggerakkan jari jemari, tetapi juga harus lebih bijak. Karena salah sedikit saja, kita akan tergelincir pada perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana sabda Rasulullah, sesungguhnya Allah meridhoi tiga hal dan membenci tiga hal bagi kalian. Dia meridhoi kalian untuk menyembahnya dan tidak menyekutukan sesuatu pun dengannya, serta berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah dan tidak berpecah belah. Dia pun membenci tiga hal bagi kalian: menceritakan sesuatu yang tidak jelas sumbernya, banyak bertanya, dan membuang-buang harta.
Sesungguhnya Allah meridhoi 3 hal dan membenci 3 hal bagi kalian. Dia meridhoi kalian untuk menyembahnya dan tidak menyekutukan sesuatu pun dengannya, serta berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah dan tidak berpecah belah. Dia pun membenci 3 hal bagi kalian: menceritakan sesuatu yang tidak jelas sumbernya, banyak bertanya, dan membuang-buang harta. Hadis riwayat Muslim. Oleh sebab itu, sebelum kita menyebarkan sebuah informasi, sudah selayaknya kita mencari tahu terlebih dahulu kebenarannya. Sebagai agama yang sempurna, rahmatan lil alamin, Islam telah memberikan tuntunan bagi umatnya melalui firman Allah dalam Al-Quran agar kita senantiasa cek dan recheck, alias tabayun. Lalu, apa itu tabayun? Secara bahasa, tabayun adalah mencari kejelasan tentang sesuatu hingga jelas dan benar keadaan yang sesungguhnya. Lebih ringkasnya, tabayun diartikan sebagai pemahaman atau penjelasan. Sedangkan dari segi istilah, tabayun adalah meneliti dan menyeleksi suatu informasi atau berita secara hati-hati dan tidak tergesa-gesa hingga sampai jelas benar permasalahannya. Sehingga dalam menyebarkan suatu informasi tentang permasalahan, baik dalam perkara hukum, kebijakan, dan sebagainya, tidak ada pihak yang merasa terzalimi atau tersakiti. Ini yang luar biasanya Islam ya, mengatur segala macam bentuk segi kehidupan yang dialami dan dijalani oleh umatnya. Termasuk bahagian ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan betul dalam surah Al-Hujurat ayat 6 itu. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kalau ada orang, wahai orang yang beriman, kalau ada orang datang kepadamu. Di kalimat ini dengan kalimat fasik. Ada orang fasik datang kepadamu, lalu dia membawa sebuah berita, maka jangan buru-buru dipercaya. Fatabayyanu. Maka hendaknya kalian itu cross check, teliti, benar atau tidak berita yang dibawa itu. Kalau seandainya berita yang dibawa itu benar, maka lihat kembali, kalau saya sebarkan manfaat atau tidak. Kalau tidak memberikan dampak yang baik, maka ya tidak perlu disebarkan. Kalau seandainya kita rasa itu manfaat ketika kita sebarluaskan, maka bismillah, sebarluaskan. Tapi hati-hati ketika ada berita yang kita sendiri tidak yakin kebenarannya, tapi kita merasa, ini bagus nih, karena ini mungkin berita buruk yang membicarakan tentang orang yang tidak saya sukai, berita buruk yang membicarakan lawan politik saya, berita buruk yang membicarakan tentang tetangga saya dan lain sebagainya. Nauzubillah min dzalik. Ini kita sebarkan, double kita dosanya. Dosa menelaah berita yang belum tentu kebenarannya, dan 2 menyebarluaskannya. Maka Al-Hujurat ayat 6 ini harus mampu menjadi panduan kita bersama. Sahabat yang dicintai Allah, jika Al-Quran telah menuntun kita untuk bertabayun terlebih dahulu ketika mendapat sebuah informasi, maka sudah menjadi kewajiban kita untuk melakukannya. Namun, apabila kita meninggalkan tabayun, jelas kita telah masuk ke dalam tipu daya iblis. Sebagaimana janjinya, iblis yang menempati bumi dalam keadaan terhina akan berusaha sekeras tenaga untuk menggelincirkan manusia dari jalan Allah. Dalam menjalankan misinya ini, iblis tidak hanya sendirian, dia dibantu oleh syaitan. Salah satunya adalah setan Masud. Dialah yang disebut sebagai setan hoax. Setan Masud akan menggoda manusia untuk membuat dan menyebarkan berita bohong sekaligus dusta. Setan Masud akan memperalat orang yang hobi menyebarkan kabar yang tidak jelas sebagai perpanjangan lidahnya. Jika kita telah masuk ke dalam bujuk rayunya, jelas kita termasuk orang yang merugi karena ada sejumlah bahaya dan resiko akibat meninggalkan tabayun. Pertama, kita menuduh orang baik dan bersih dengan dusta. Kisah Aisyah, istri Nabi Muhammad SAW, bisa kita petik pelajarannya. Suatu ketika Aisyah dituduh dengan tuduhan palsu oleh Abdullah bin Ubay. Aisyah dituduh melakukan perselingkuhan dengan seorang laki-laki bernama Sufyan bin Mu'attal. Karena gencarnya Abdullah bin Ubay menyebarkan kebohongan itu, beberapa penduduk Madinah yang tanpa tabayun bersemangat menyebarkannya hingga hampir semua penduduk Madinah terpengaruh dan nyaris mempercayai berita itu.
Tuduhan ini membuat Aisyah goncang dan stres, bahkan dirasakan pula oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hingga Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat yang isinya mensucikan dan membebaskan Aisyah dari tuduhan keji ini. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa bohong itu buruk bagi kamu, bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu, baginya azab yang besar. Al-Quran, Surah An-Nur ayat 11. Sahabat yang dicintai Allah, sekarang ini informasi yang tidak benar dan berita bohong yang sengaja dibuat setiap saat menjejali kehidupan kita. Berbagai media sosial yang bisa diakses siapa saja membuat berita bohong dan informasi-informasi yang menyesatkan dengan cepat menyebar. Efeknya pun dahsyat, seperti petani cabai yang merugi karena sempat membuang-buang cabainya akibat termakan isu hoax. Efek traumatis, kepanikan dan ketakutan juga bisa datang karena berita bohong. Misalnya, kegaduhan yang diakibatkan hoax penerbangan komersil yang kehilangan kontak, atau hoax bencana gempa dengan kekuatan dahsyat. Tetapi sayang, kita bahkan jarang sekali mengecek kebenarannya dan begitu gampang ikut serta menyebarkannya. Padahal, perbuatan kita bisa saja membuat orang yang diberitakan menanggung akibat dari perbuatan yang tidak dia lakukan. Bahkan lebih keji lagi, akibat berita bohong yang kita sebarkan bisa menimbulkan perselisihan, permusuhan, hingga saling menyerang, membunuh, dan membinasakan. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat yang dicintai Allah, ini pilar-pilar yang masih ada di komplek kota Romawi yang ada di Citadel Amman ini ya. Dan kota ini sekarang tinggal cerita dan reruntuhannya saja yang bisa kita saksikan. Berbicara reruntuhan, kota besar bisa runtuh. Sama sahabat yang dicintai Allah, jangan sepelekan tabayun. Karena sedikit saja masalah yang tidak kita tabayun, lalu kita sebar, itu mampu membuat keruntuhan masyarakat, keruntuhan satu bangsa. Diawali keruntuhan keluarga mungkin, keruntuhan warga yang ada di sekitar, sampai keruntuhan peradaban. Maka dari itu sahabat yang dicintai Allah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan tentang pentingnya tabayun, maka pasti di sana akan ada manfaat yang luar biasa ketika seseorang itu melakukan tabayun. Begitu juga sebaliknya, akan ada keburukan yang luar biasa ketika seseorang itu meninggalkan tabayun. Mudah-mudahan sahabat yang dicintai Allah, kerugian dari orang meninggalkan tabayun ini tidak hadir dan menghampiri hidup kita. Kerugian akhirat yang membuat kita dosa besar karena kita sudah menggibah, kita sudah memfitnah, kita menyebarkan berita buruk. Setiap keburukan yang hadir kita akan dapat. Dan keburukan yang kedua, kita tidak menjadi penyebab hancurnya sebuah bangsa. Mudah-mudahan dengan terhindarnya keburukan yang mungkin menghampiri kehidupan kita, terhindar pula keburukan yang akan menghampiri kita nanti di akhirat. Dengan satu kata, apa dia? Bertabayunlah. Sahabat yang dicintai Allah, pentingnya tabayun telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dan diwajibkan untuk umat muslim. Tapi apa yang terjadi sekarang ini? Banyak di antara kita umat muslim yang mengabaikan tabayun, bahkan ketika kita berhadapan dengan sesama umat muslim. Kita memfitnah, menyebarkan keburukan dan berita yang menyudutkan saudara kita seiman hanya karena kita berbeda pendapat, berbeda pandangan, dan berbeda pilihan. Sebagai umat Islam, kita telah memiliki landasan yang kuat dalam Al-Quran. Allah SWT dalam surah Al-Hujurat ayat 6 telah berkali-kali menyampaikannya. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Al-Quran, surah Al-Hujurat ayat 6. Dan kita perlu tahu bahwa asbabun nuzul dari surah Al-Hujurat ayat 6 ini merupakan bahagian daripada cerita ini. Betapa ketika ada satu kaum
berita karena satu orang, yang akhirnya berita ini tidak benar, hampir saja terjadi perang yang bisa menimbulkan banyak kerugian dan mungkin bahkan banyak nyawa. Alhamdulillah, Allah selamatkan dengan ayat ini sehingga Nabi SAW dan Al-Harith kala itu mampu untuk bertabayun sehingga terkuaklah. Ternyata itu semua hanya berita-berita bohong yang disebarkan oleh orang-orang yang mungkin tidak bertanggung jawab. Maka dari itu sahabat yang dicintai Allah, mudah-mudahan kita termasuk bahagian orang yang mampu untuk menjaga diri agar terhindar dari keburukan dunia dan akhirat di saat orang tidak dimampukan oleh Allah bertabayun. Sahabat yang dicintai Allah, Allah telah menetapkan jalan agar kita melakukan tabayun ketika menerima sebuah informasi. Sudah seharusnya lah kita menjalankannya, karena dengan tabayun kita terhindar dari gosip, ghibah, dan menyebar fitnah. Tabayun ini harus dilakukan oleh semua umat muslim, tidak memandang pangkat dan derajatnya, apakah dia seorang hamba sahaya, warga biasa, ataupun seorang pemimpin yang berkuasa. Bagi seorang pemimpin, tabayun menjadi sangat penting agar tidak salah mengambil keputusan, karena keputusannya akan menyangkut hajat hidup orang banyak, hidup seluruh warganya. Sahabat yang dicintai Allah, di belakang saya ini ada reruntuhan dari salah satu istana Bani Umayyah yang ada di kota Amman ini. Sahabat yang dicintai Allah, ini bangunan dihuni oleh pemimpin. Dan ketika kita berbicara tentang tabayun, erat kaitannya dengan ghibah dan fitnah tadi saya sampaikan. Nah, ada asap, ada api bahasanya. Hendaknya kita juga menjadi manusia yang bukan hanya menjaga diri supaya kita itu tidak fitnah dan ghibah, bukan. Tapi menjadi manusia yang menjaga diri untuk tidak membuat orang lain itu menggibah dan memfitnah kita. Gitu. Jadi berlakulah dewasa, sehingga apapun yang kita kerjakan itu jangan mengundang orang untuk menggibah dan memfitnah kita. Ya, Islam memang mengajarkan umatnya untuk selalu menjaga akhlaknya, baik lewat hatinya, lisan, ataupun perbuatannya. Sebagaimana sabda Rasulullah, Muslim yang paling baik adalah seseorang yang membuat Muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Apalagi kalau kita pemimpin, pandai-pandailah kita untuk menjaga. Kalau ada gibah dan fitnah di antara rakyat kita, ingat, itu juga akan kembali ke kita dosanya. Kenapa? Karena kita yang menjadi pemimpin mereka. Kita yang harusnya mampu menaungi mereka, kita yang harusnya mampu memberikan kedamaian dan ketentraman pada mereka. Maka jangan jadilah sumber fitnah bagi rakyat. Baik-baiklah dalam berperilaku, baik-baiklah dalam berucap. Ketika menjadi pemimpin, maka Anda tidak sama dengan rakyat biasa. Mungkin kalau rakyat biasa mau bikin apapun juga, itu tidak menjadi sumber permasalahan. Tapi ketika kita menjadi seorang pemimpin, gerak-gerik kita sedikit saja, itu akan menjadi sumber perhatian. Kalau kita bilang, semuanya saya ini mah diomongin, namanya sudah begini, saya public figure. Justru itu yang harus menjadi kontrol kita. Kalau kita tahu sedikit saja kita diomongin, maka harus lebih banyak kita untuk mampu menjaga diri. Agar diri kita ini, kalaupun ada orang ngomongin kita, itu yang diomongin adalah sumber-sumber kebaikan yang bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Jangan justru kita mencari masalah-masalah agar ini nanti akan menjadi berita yang viral, menyebar, tapi ternyata itu keburukan atau bahkan auzubillah min dzalik menyebabkan keresahan. Karena selama keresahan itu hadir, kita sebagai pemimpin, kita yang menjadi penyebab berita tersebut, memang apalagi kalau seandainya kita sengaja agar itu ada, maka selama itu dosanya akan kita tanggung, nauzubillah min dzalik. Nah, bagaimana kalau kita sudah menyebarkannya dan ternyata itu beritanya tidak valid, tidak benar, atau bahkan mungkin cenderung salah, fitnah gitu. Apa yang harus kita lakukan? Sahabat yang dicintai Allah, begitu pentingnya melakukan tabayun dalam kehidupan bermasyarakat, apalagi pada masa sekarang ini. Jangan sampai kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dirundung penyesalan karena tidak mampu bersikap bijak dan menjaga lisan serta jari jemari kita. Semoga kita dihindarkan dari rasa bersalah, dari dosa besar, dan tentunya dari siksa api neraka. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sahabat yang dicintai Allah, alhamdulillah ini ada pertanyaan ya dari salah seorang sahabat
poros surga. Dari Muhammad Renan. Ustadz, bagaimana kalau kita sudah terlanjur menyebarkan berita yang ternyata tidak benar? Apa yang harus dilakukan? Nah, ini karena mungkin dulu budaya ya terima, sebarlah, terima, sebar. Nah, bagaimana kalau kita sudah menyebarkannya dan ternyata nauzubillah min dzalik gitu ya, ternyata itu beritanya tidak valid, tidak benar, atau bahkan mungkin cenderung salah, fitnah gitu. Apa yang harus kita lakukan? Ya kita pertama istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala karena ini bahagian daripada dosa. Yang kedua, karena ini ada urusannya dengan manusia, maka kita harus minta maaf dengan manusia yang kita sebabkan namanya menjadi buruk tadi. Oh, nggak mungkin Ustaz, susah, bagaimana saya bertemu dengan dia? Tidak mungkin, apa segala macam lah. Kalau gitu, sebar berita yang berbicara tentang kebaikannya. Sebut bahwa itu adalah tidak benar, ada fitnah di sana, ada apa segala macam, lalu berikan kabar yang berkaitan dengan kebaikan si fulan yang mungkin sudah ternodai namanya atas perilaku kita yang salah tadi. Insya Allah, dua ini menjadi penghapus dosa. Ditambah satu lagi, azam dan niat, agar tidak ceroboh dengan mudah menyebarkan berita-berita yang ternyata itu tidak benar keberadaannya. Insya Allah, azam kita, niat kita ini menjadi bahagian daripada taubat. Karena taubat itu, selain dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berniat, berazam untuk tidak mengulanginya lagi. Kalau ini mampu dilakukan, mudah-mudahan ini menjadi kafarat dari perilaku yang tidak benar yang pernah kita lakukan. Karena kita tidak tabayun terhadap satu berita dan kita sebarkan. Dan inilah poros syurga. Sahabat yang dicintai Allah, waktunya poros surga berbagi hadiah. Pertanyaannya, setan manakah yang bertugas untuk menggoda manusia dengan berita bohong? Tulis jawabannya di kolom komentar akun Instagram @porosurga. 2 jawaban terbaik akan mendapatkan hadiah menarik. Demikian kebersamaan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayah. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.